Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang kelas, atribut, dan method. Kita coba buka dulu tutorial, googling. Sini saya sudah coba cari beberapa tutorial. Tadi saya pakai keywordnya adalah Java class ya. Kemudian ini ada banyak tutorial yang bisa kita coba. Ada jadi dari W3 School, bagaimana cara membuat kelas, bagaimana membuat objek, sederhana sekali, multiple object. Dari sebuah kelas kita bisa bikin banyak objek dan sebagainya. Kemudian ada yang statik dan non statik. Ini juga ada kaitannya dengan variabel ya. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel. Di Java ada 3 macam variabel. Ada disebut dengan variabel instant variable, kemudian class variable, ada local variable dan parameter. Kalau yang local variable dan parameter ini ada di dalam method, sedangkan instant variable dan class variable ini ada di dalam kelas ya. Ya semuanya ada di dalam kelas ya. Cuman ini dia afiliasinya ke kelas. Jadi ini biasanya kita sebut dengan field ya. Kedua variabel ini biasanya kita sebut dengan field. Yang satunya non static field, yang satunya lagi adalah static field. Static field itu field yang ada modifier statiknya ya. Oke, baik, kita langsung saja ke NetBeans. Kita buat project dulu. File new Java project. Kita beri nama projectnya, pilih kategorinya Java ya. Kemudian projectnya Java application. Next, kita beri nama projectnya latihan bikin kelas. Kemudian untuk sementara kita tidak usah gunakan ini create main class, nanti kita buat saja langsung bikin kelasnya ya. Finish. Oke, berikutnya kita buat package dulu. Kita buat package, misalnya nama paketnya package atau paket ya. Jadi di dalam source package ini, kalau kita buat project, kita diberikan dua ini directory standar, ada directory source package dan library. Kemudian kita buka ini source package-nya. Di sini kita buat sebuah paket atau package dengan cara klik kanan new Java package. Kita beri namanya, misalnya nama paketnya adalah Fosalgo. Oke. Nama paket kita adalah Fosalgo, kemudian finish. Ya, di dalam paket ini kemudian kita bikin kelas. Cara buat kelasnya juga sederhana. Cukup klik kanan di sini kemudian new Java class. Oke, saya ulangi. Jadi kita sudah buat projectnya, namanya latihan bikin kelas. Kemudian di dalam project ini kita bikin paket namanya Fosalgo. Kemudian di dalam paket ini kita klik kanan lagi new Java class. Di sini kita buat kelas, misalnya kelasnya adalah buah seperti ini. Kemudian finish. Oke, kita coba lihat tutorial. Katanya untuk bikin kelas itu kita awal dengan public class, kemudian nama kelasnya ya. Oke, kita kemari. Ini kita hapus dulu komentarnya yang berwarna abu-abu. Ini juga. Oke, sederhananya kita punya ini ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa dari deklarasi paketnya package spasi Fosalgo, di sini kita tahu bahwa kelas kita ini, kelas yang kita buat ini berada di paket Fosalgo. Kalau deklarasinya kita ganti misalnya fosalgo.id misalnya, maka di sini akan error kecuali kita pindahkan ke directory fosalgo.id seperti ini. Oke. Kalau kita rubah di sini deklarasi paketnya, maka posisinya juga, tempatnya dia, lokasinya juga harus dirubah. Kita kembalikan Fosalgo. Kita kembalikan dia, move to correct folder. Oke, itu tentang paketnya. Kemudian deklarasi kelasnya ada di baris ketiga. Sederhananya seperti ini. Untuk sementara bisa kita hapus dulu ini publiknya. Nanti kita bahas juga tentang modifiernya. Jadi ini kelas, deklarasi kelas seperti ini ya. Gunakan keyword kelas, kemudian spasi nama kelasnya. Nama kelas yang kita gunakan sini adalah buah. Nama kelasnya buah. Setelah itu ada blok. Blok ini istilah yang saya gunakan untuk menyatakan pasangan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Ini adalah blok program. Nama kelasnya adalah buah. Jadi nama kelas ini sekaligus
menjadi nama file kalau di Java ya. Jadi kalau nama kelas kita adalah buah, maka nanti nama filenya adalah buah.java. Kalau kita lihat di explore, berarti nama filenya juga nanti nama filenya adalah salah buka di sini latihan bikin kelas. Kita lihat di explore, nama file kita adalah buah.java ya, seperti itu. Ini kita hapus dulu karena masih kosong juga, tidak ada gunanya. Oke, kita lihat lagi di filenya ya, seperti ini. Jadi susunan paket ini atau package ini menyatakan juga urutan direktori ya. Jadi dia berada di direktori src, kemudian ada direktori Vosalgo. Ini sama dengan nama paketnya tadi di project. Jadi kita deklarasikan seperti ini, kelas, kemudian spasi nama kelasnya buah, buka kurung, balas kurung. Nama kelas ini kalau dia terdiri dari satu kata, biasanya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kalau ada dua kata, maka kata kedua juga diawali huruf besar. Misalnya buah asing, begini kan, buah asing, atau buah asli misalnya kan, begini. Ctrl S. Jadi dia namanya adalah sama dengan nama filenya. Ini kalau seperti ini kita run nanti error. Jadi kalau kita ganti di sini buah asli, maka di sini nanti harus diganti juga jadi buah asli. Seperti itu. Sini rename. Ada rename di sini. Refactor. Rename ganti dengan buah asli. Seperti ini. Refactor. Oke. Kenapa error? Oh, udah hilang. Oke. Jadi nama kelas ini sekaligus sebagai nama filenya ya. Kalau kita tulis di sini buah, maka di sini juga harus buah. Apapun caranya, Anda mau save dulu atau diapakan begini. Di sini harus berubah jadi buah. Kita refactor lagi, rename lagi. Oke. Jadi ini adalah kelas, save dulu. Jadi cara buat kelas sederhana ya, tulis pakai keyword kelas, kemudian nama kelasnya buah, buka kurung, balas kurung. Oke, jadi di dalam blok ini berisi isi dari sebuah kelas ya. Isi dari sebuah kelas itu bisa berupa field. Ya, kita tadi sudah lihat di sini bahwa field itu adalah salah satu bentuk dari variabel ya di Java. Ada field yang statik, ada non statik. Yang jelas dia namanya field. Kemudian ada juga yang lokal variabel, ada parameter. Kita bahas tentang yang dua ini dulu, statik dan non statik. Yang keduanya disebut sebagai field ya. Field. Ya, ada field pakai S. Ini nama lainnya kalau saya biasa sering sebutnya dia adalah variabel juga. Variabel. Kadang-kadang juga ada yang menyebutnya atribut. Dan ini sama saja. Kemudian yang kedua, kelas juga bisa berisi method atau fungsi, function, atau dia juga bisa berisi prosedur. Ya. Atau biasanya di Java disebut saja sebagai method ya. Kemudian kelas juga bisa berisi kelas. Kelas yang berada di dalam kelas itu disebut dengan inner class. Seperti ini. Oke. Misalnya kita buat field dulu. Kita buat field di sini. Jadi buah itu bisa memiliki warna. Jadi ada kita buat string di sini warna. String warna. Kemudian titik koma. Kita buat saja variabel, sama seperti bikin variabel ya. Kemudian kita buat juga dia punya nama, string nama. Kemudian string berat. Ya, mungkin punya berat ya. Ya, oke, berat ini bukan stringnya, tapi biasa orang menggunakan double ya, karena pakai bilangan desimal, double. Seperti ini. Jadi di sini kita sudah punya 3 buah field. Kemudian kita akan buat juga method. Misalnya method untuk cetak saja ya. Kita buatnya void, kemudian cetak field. Oke, buka kurung, balas kurung, buka kurung berawal. Jadi cara buat method seperti ini. Ada outputnya dulu ya. Di sini kalau tidak ada output, kita bisa tulis dengan void saja, tidak ada outputnya atau void. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk bahas tentang ini, yang outputnya void dengan non void, mungkin di video berikutnya, insyaallah.
Kemudian setelah itu, setelah outputnya kita buat nama metodenya cetak fill, atau cetak saja, enggak apa-apa, cetak begini. Kemudian buka kurung, balas kurung, kemudian bikin blok lagi, buka kurung kerawal. Ini triknya juga ada. Kalau buka kurung kerawal begini, buka langsung enter, supaya kita dibuatkan balasannya di sini, supaya otomatis tidak ada yang kekurangan kurung dan sebagainya. Itu error-error yang masih standar ya. Di harapan saya kawan-kawan errornya bukan itu lagi. Misalnya error kekurangan kurung kayak begini, kan ini error ya, pusing, tidak usah terlalu pusing. Makanya kliknya seperti itu tadi, kita buat cara balasnya, buka langsung enter, dia langsung dibalas otomatis. Nah, kemudian kita mau cetak nilai dari fill-fillnya, bisa kita sort warna titik 2 spasi, kemudian kita di sini tuliskan di sini warna, nama variabelnya, atau pakai, kalau kita mau akses ini variabel kelasnya, kita bisa pakai this begini, titik warna misalnya, boleh juga ya. Ya kita langsung saja warna, tidak usah pakai this. Nanti kita bahas lagi kalau punya waktu untuk bahas this itu ya. Kemudian kita sort lagi, tab, ada warna, ada nama. Oh, biasanya nama duluan sih, tidak apa-apa. Nama, tab, spasi, titik 2, tanda tambah, nama. Kemudian di sini sort lagi, berat, spasi, titik 2, spasi, tanda tambah, berat, tanda tambah, tanda petik, spasi, gram. Jadi ada satuannya juga. Kemudian sini kita copy, letakkan di atas. Ya, urutannya seperti ini, warna, nama, warna, berat. Oke, jadi nanti gunanya untuk mencetak. Jadi di sini kita sudah punya fill, ada 3 fill, warna, nama, berat, kemudian ada metodenya cetak. Kemudian sebuah kelas juga bisa berisi kelas yang lain ya sebenarnya. Misalnya di sini di dalam kelas buah kita buat kelas lagi, boleh saja. Kelas begini, misalnya buah asli misalnya, atau apa gitu. Kita buka kurung kerawal, sama bikinnya dengan bikin kelas. Jadi seperti ini. Jadi kelas ini berada di dalam kelas buah, oke? Atau anak buah, biji, ada biji gitu. Oke. Kemudian bagaimana membuat objek? Jadi kita sudah bikin kelasnya, kita juga sudah bikin beberapa atribut, dan kita juga sudah bikin sebuah metode namanya metode cetak, dan bikin kelas juga, inner kelas biji. Bagaimana cara membuat objeknya? Kita bisa, ada banyak cara sih. Cara yang paling mudah di sini kita buat kelas yang baru ya, new class. Kita beri nama kelasnya adalah program. Jadi program, nama kelasnya adalah program, kayaknya besar ya, program pertama. Oke, kemudian finish. Jadi istilah program kalau di Java itu adalah istilah untuk kelas. Ini kelas juga ya, kita bikin kelas namanya kelas program, yang di dalamnya ada method main. Jadi istilah program di Java itu adalah istilah untuk kelas yang di dalamnya ada method main. Kita buat method mainnya dulu pakai shortcut psvm public static void main tab. Kemudian di sini kita buat objeknya, objek dari kelas buah ya. Jadi kita punya kelas namanya kelas buah, mau kita buat objeknya. Cara bikin objek itu tulis nama kelasnya dulu, buah, nama kelasnya buah, spasi, nama objeknya. Jadi tulis nama kelasnya dulu, nama kelasnya adalah buah, spasi nama objeknya adalah buah 1 atau buah A misalnya. Sama dengan, jadi cara buat nama objek biasanya dia diawali dengan huruf kecil ya. Kalau dia dari 2 kata, maka kata kedua diawali huruf besar. Kata kedua ya, misalnya buah baru, buah viral, ini ada buah yang viral ya, buah viral misalnya. Sama dengan new, kemudian setelah sama dengan pakai kata keyword new ya, kemudian spasi konstruktor. Konstruktor itu adalah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi bisa kita tulis seperti ini, buah juga, buka kurung, balas kurung, titik koma. Oke. Kemudian kita bisa akses atau kita bisa gunakan atribut-atribut yang ada di sini. Kita juga bisa panggil metodenya ya.
Misalnya kita mau panggil metode cetak seperti ini. Cara panggilnya adalah tulis dulu nama objeknya. Nama objeknya adalah buah viral. Seperti ini, kemudian tulis cetak. Ini kalau di run. Kalau kita run ini, run file, apa yang terjadi? Tunggu dulu. Tunggu beberapa saat. Sabar. Ya, ini hasilnya. Nama adalah 0. Kenapa 0? Karena belum kita beri nilai ya. Masih nilai defaultnya, warna, nama, berat. Kemudian warnanya juga 0, beratnya 0,0 gram. Oke, sekarang kita berikan nilai. Tapi sebelum itu saya buat dulu penanda di sini supaya nanti kelihatan pemisahnya. Kita buat garis dulu sini, garis pakai tanda kurang saja. Kemudian di sini saya run lagi. Oh ya, sebelum kita lanjut, sebuah kelas ini hanya bisa di run kalau di dalamnya ada method main. Kalau ada method seperti ini, dia baru bisa di run. Coba klik kanan di sini, run file, boleh. Kita boleh run dia. Tapi kalau di sini kita klik kanan run file, tidak boleh. Katanya kelas posalgo.buah doesn't have a main method. Kelas posalgo.buah tidak punya sebuah method main. Maka dia tidak bisa di run. Yang ini bisa karena ada method mainnya. Oke, coba kita run file. Kemudian kita coba, ini belum ada nilainya, kita coba isi nilainya. Jadi cara isi nilainya, cara mengatur nilai-nilai filenya ini bisa dengan cara menuliskan nama objeknya. Atau kita copy saja ya. Paste titik, tekan titik di sini, muncul dia. Misalnya saya mau atur namanya adalah, namanya sama dengan wortel. Jadi ini buah viral, wortel. Lagi viral ini. Kemudian warnanya adalah warna wortel itu warna apa ya? Orange kayaknya. Kuning wortel. Orange wortel mungkin ya. Beta karoten. Entahlah. Orange wortel saja. Orange itu jeruk, bro. Ya, kuning saja, kuning wortel. Ya, oke. Kemudian kita mau atur beratnya juga, beratnya sama dengan misalnya berapa ya, 2 gram atau berapa ya, saya tidak tahu beratnya wortel berapa, misalnya 3. Oke, di sini kita sudah atur nilainya. Coba kita cetak, apakah dia berubah? Ya, tidak berubah ya, karena kita cetaknya ini sebelum variabelnya diberi nilai, sebelum filenya diberi nilai. Coba kita cetak lagi, titik cetak. Jadi ada sebelum dan sesudah. Ini sebelum diberi nilai, ini sesudah diberi nilai. Run file. Oke, jadi nama buahnya adalah wortel, warnanya kuning wortel, berat 3,0 gram. Oke. Jadi di sini kita bisa isi dengan bilangan desimal karena dia tipenya tadi double ya. Kita klik kanan, run file. Ya, selesai. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat objek baru lagi ya. Objek buah lagi. Kemudian kita pilih nama misalnya buah tidak viral. Buah tidak viral. Jadi kalau dia terdiri dari 2 kata, kata kedua huruf besar, diawali dengan huruf besar, kata ketiga juga huruf besar. Sama dengan new buah, buka kurung, balas kurung, titik koma. Kemudian di sini kita set namanya buah tidak viral, copy saja ini. Atau sebenarnya bisa begini ya, kita tulis buah begini, kontrol spasi, ya dia diberikan kita pilihan di sini. Buah tidak viral, titik nama misalnya sama dengan naga. Ada buah namanya naga. Kemudian terus lagi buah, kontrol spasi, buah tidak viral, titik lagi warna merah naga. Kemudian berat, terus lagi buah, kontrol spasi, buah tidak viral, titik berat. Nah, beratnya misalnya berapa ini? 8,3 gram, 32 gram. Oke. Kemudian kita coba cetak buah tidak viral, titik cetak. Oke.
titik koma. Coba kita run file. Oke, ini hasilnya. Saya scroll ke atas. Ini ya, buah naga, nama naga, warna merah naga, berat 8,32 gram. Jadi dari sebuah kelas, di kelas buah ini kita bisa bikin banyak objek. Di objek pertama kita buat adalah objek bernama buah viral. Nama objeknya buah viral. Kemudian objek kedua kita beri nama buah tidak viral. Oke, jadi seperti itu. Saya kira untuk video tutorial tentang bagaimana cara membuat kelas, kemudian mengisi kelas tersebut dengan fill, dan membuat metode di dalam kelas dan inner class, saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya, membahas tentang visibilitas, kemudian ada juga keyword list dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.